Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu guru, siswa-siswa SMA Lazuardi dari kelas 10 hingga kelas 12. Dan selamat bergabung juga narasumber life skill kita pada hari ini, yaitu Kak Naila Rahma. Insya Allah di pagi hari ini, agenda kita di 1 Maret 2021 bukan lagi temu wali kelas, tapi diawali dengan life skills, nanti yang temanya adalah digital literasi. Kenapa sih kita angkat tema digital literasi? Di minggu ini, anak kelas 10 juga akan melanjutkan agenda proyek yang kedua yang memang temanya adalah digital literasi. Selain itu, di kelas 11 juga sedang disibukkan dalam pembuatan karya ilmiah yang saat ini masuk di bab berapa ya Pak Denny? Ya, di bab 3. Dan juga di kelas 12, sebentar lagi akan lulus SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ketiga kelas ini, angkatan ini tentunya sangat perlu tahu tentang apa itu digital literasi. Juga mungkin Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah narasumber kita yang juga merupakan alumni SMA Lazuardi angkatan 12, saat ini berprofesi sebagai seorang social media analis di sebuah perusahaan startup terkenal juga di Indonesia, yaitu di Gojek. Boleh kasih applause-nya buat Kak Naila Rahma, angkatan 12 SMA Lazuardi. Dulu Kak Naila tuh lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Perpustakaan. IPK-nya 3,5. Lulus dari SMA Lazuardi di tahun 2015, dan walaupun di SMA Lazuardi waktu itu Kak Naila hanya kelas 10 saja, karena di kelas 11 Kak Naila melanjutkan di Wellington Girls College gitu. Kembali lagi ke SMA Lazuardi di kelas 12 menjelang ujian nasional gitu. Sebelum di Gojek Indonesia sebagai social media analis, Kak Naila juga pernah magang di Tokopedia gitu, dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Pernah juga di ExxonMobil Indonesia dan di Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Di saat kuliah juga Kak Naila aktif di BEM Fakultas Ilmu Budaya UI, juga aktif di Ikatan Mahasiswa Studi Ilmu Perpustakaan UI. Di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi UI juga Kak Naila punya pengalaman sebagai MC ya. Yang menarik, Kak Naila juga pernah ikut program ISEC saat kuliah dulu di tahun 2017 dan berkesempatan untuk menjadi volunteer di Budapest selama 6 minggu. Kak Naila dari dulu juga memang sangat menyukai bidang information science, gitu, data science, research gitu ya, digital marketing dan knowledge management. Gimana, keren ya Kak Naila ya? Dan mungkin waktu zaman kuliah dulu atau zaman kita dulu tuh nggak pernah terbayang bahwa ada profesi yang namanya social media analis. Jadi profesi ini baru-baru aja muncul dan semakin hits di era pandemi. Lalu dia belajarnya dari mana ya Kak Naila? Karena mungkin di perkuliahan itu tuh nggak diajarin gitu ya. Apakah learning by doing, apakah ikut short course, atau training-training di luar, atau bagaimana? Nah, nanti sepenuhnya kita akan tanyakan ke Kak Naila. Terus apa hubungannya dengan digital literasi dan kenapa kita perlu tahu tentang digital literasi? Nah, langsung aja, sudah tidak sabar pastinya, waktu dan tempatnya saya serahkan ke Naila Rahma. Silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru semuanya, teman-teman semuanya? Jadi makasih Bu Eni tadi introduction-nya. Jadi aku sekarang kerja di Gojek sebagai social media analyst. Background aku kuliahnya di UI jurusan ilmu perpustakaan. Jadi aku mau sharing ini nanti tentang digital literasi itu mainly aku belajarnya ya waktu kuliah itu, tapi selama aku kerja udah 1,5 tahun dan aku selalu aplikasiin digital literacy ini, emang betul-betul berasa itu tuh sebagai pegangan yang sangat penting lah. Jadi nanti aku mau sharing juga. Ya mungkin berkaitan juga dengan tadi Bu Eni bilang ya,
kerjaan social media analyst tuh bahkan 5 tahun yang lalu siapa yang kebayang ada sih, aku pun juga nggak sampai ini aku agak nyantai aja ngomongnya nggak apa-apa ya. Bahkan tadi juga sempat cerita sama Bu Eni sebelumnya aku sepanjang kuliah sampai tahun ketiga tuh nggak pernah sama sekali kebayang akan kerjanya di bidang sosial media. Baru betul-betul terekspos tuh terakhir waktu skripsian, tertarik, terus ya udah akhirnya coba-coba apply dan alhamdulillah dapet di Gojek. Belajarnya pun juga ya learning by doing sih mostly karena ya nggak ada yang ngajarin tentang social media di kurikulum manapun gitu. Emang dan apalagi perkembangannya cepat banget, jadi itu betul-betul hal yang harus keep up terus, harus dipelajarin terus ya sambil ngerjain aja. Kemudian mungkin aku masuk ke bahas tentang digital literasi ya. Udah sempat dijelasin juga sama Bu Ferda sama Bu Eni, ini nantinya akan jadi pembuka sebelum kalian nanti ngerjain project, tugas-tugas pokoknya yang akan berkaitan dengan dengan digital literacy juga ya. Jadi mungkin aku ngasihnya lebih ke introduction. Kenapa di sini aku sebutnya digital and information literacy karena sebetulnya antara digital dan information literacy ini kaitannya itu sangat amat dekat. Ini nanti aku akan jelasin juga. Aku sih yakin, apalagi anak-anak kelas Zuardi ya, pasti semuanya itu udah menjalankan nih tahapan-tahapan di digital and information literacy, walaupun mungkin baru sebagian atau mungkin belum tahu si judul digital literacy-nya itu sendiri, tapi aku yakin pasti udah menjalankan juga dari tugas-tugasnya Zuardi. Jadi tadi aku udah sempat singgung, aku tuh belajar digital literacy waktu kuliah. Ada satu mata kuliahnya khusus literasi informasi dan digital. Dan aku bisa bilang itu salah satu skill yang menurut aku semua orang tuh harus banget belajar karena itu kalau kalian pegang terus, dibawa terus itu tuh betul-betul bisa support kalian di seluruh tahapan kehidupan sih ya menurut aku dari SMA kelas 10 untuk projectnya, kelas 11 untuk karya tulis ya kalau kelas 11. Kemudian nanti kelas 12 kan persiapan kuliah, di tugas-tugas kuliah, skripsian, sampai nanti kerja, ini tuh betul-betul bisa bermanfaat dan juga bisa jadi pondasi kalian untuk jadi lifelong learner gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, Digital and Information Literacy, aku mau tanya sih sama teman-teman semuanya, sama guru-guru juga untuk masuk ini ke website ada menti.com dan bisa masukin kodenya ini, aku tulisin deh kodenya di chat. 536 157. Sorry. Aku pengen di situ nanti kalian tulis saat mikir kata literasi itu apa sih yang kalian pikirkan gitu. Mungkin aku kasih waktu kayak 1 menit gitu kali ya. Pokoknya apapun yang terpikir saat aku sebut literasi, apa aja di input aja, di submit, ya boleh ngasih lebih dari 1 jawaban. Nah ini udah mulai masuk nih inputnya dari teman-teman semuanya. Ada membaca dan menulis, membaca, reading, penulisan, education, mencari tahu, kemampuan, gaining knowledge, banyak referensi. Nah ini udah mulai masuk banyak ya jawabannya dari teman-teman dan banyak banget ini yang jawabnya di seputaran membaca, menulis, reading, writing, knowledge. Kira-kira ada yang mau sharing nggak kenapa kalian isi jawaban itu? Mau ngomong langsung boleh, mau di-chat juga boleh. Ayo, ada yang mau kasih komentar tentang literasi? Di chat room, Kak Naila. Oh, karena aku suka membaca buku, oke. Karena literasi itu intinya kemampuan berbahasa. Ada lagi nggak kira-kira? Nanti habis gini sambil kita bahas juga. Ayo, yang mau kasih komentar boleh di chat room atau boleh langsung. Yang kasih komentar bisa dapat voucher Gojek, Kak Naila. Sayangnya aku juga nggak punya. Kamu juga nggak punya. GoPay ya Bu Eni. Iya. Dapat GoPay. Dari Bu Eni aja dapat. Oh ya boleh. Nanti saya pilih ya. Kalau mau hadiah dari saya nanti saya harus pilih orang.
Ini ada juga yang ngechat kalau literasi menurut saya adalah memahami banyak referensi untuk bisa merangkai atau menerka kata. Ya, oke, sambil aku lanjut juga. Jadi ya tadi di jawaban-jawaban yang teman-teman udah chat juga, suka membaca buku, kemampuan berbahasa, memahami banyak referensi untuk merangkai kata, itu semuanya betul ya, nggak salah. Juga di sini kan muncul banyak banget yang berkaitan dengan membaca, menulis, banyak ada juga yang jawabnya tentang knowledge, vocabulary, menghitung, kemampuan, dan ini semuanya betul. Jadi semuanya itu masih berkaitan dengan literasi. Nah, sebelum nanti aku jelasin lagi definisinya digital and information literacy, aku mau jelasin dulu nih. Jadi ibaratnya aku buat jadi diagram Venn gitu ya. Memang antara digital literacy dan information literacy itu irisannya tuh sangat amat besar. Banyak banget faktor yang termasuk di digital literacy itu bagian dari information literacy juga dan juga sebaliknya. Jadi mereka berdua itu memang saling berkaitan banget. Makanya saat aku menjelaskan digital literacy harus juga nih ngejelasin tentang information literacy gitu. Susah untuk dipisahin lah mereka berdua ini. Nah, kemudian jadi apa sih sebetulnya digital literacy itu? Jawaban dari teman-teman tadi semuanya udah betul, udah saya berkaitan. Cuma mungkin kalau aku bisa rangkum ya, digital literacy itu the ability to find, evaluate, and compose clear information through writing on or other media on various digital platforms. Jadi ya pokoknya digital literacy ini kemampuan yang dimiliki seseorang yaitu untuk mencari, mengevaluasi, dan menghasilkan output informasi baru. Dan juga karena ini digital literacy, jadi ya tentunya kemampuan itu harus bisa diaplikasikan nggak hanya di tulisan, tapi juga di media-media lainnya dan across many digital platforms gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang membaca, menulis, merangkai, memahami banyak referensi itu semuanya udah berkaitan gitu. Cuman ya memang digital literacy ini spesifik, yaitu harus cara menyampaikannya harus bisa di banyak media, di banyak digital platform. Kemudian kalau information literacy, ini juga nggak beda jauh sih definisinya. Ini ada dua definisi yang aku mau bawa. Yang pertama itu the ability to articulate the need for information. Jadi harus bisa menjelaskan gitu kebutuhan informasi apa yang mereka miliki. Dan kemudian the ability to identify, locate and access sources and effectively use information resources regardless of format. Jadi ya selain bisa tahu apa sih informasi yang mereka butuhkan, harus bisa juga untuk mereka tahu gimana cari informasi itu, gimana cara akses resource-nya, dan gimana cara pakai informasinya itu secara efektif regardless of format. Regardless of format ini maksudnya ya kalau informasi ini ada di video YouTube, ya kalian bisa untuk identify informasi yang kalian butuhkan di dalam video itu, misalnya di infografis, di poster, ensiklopedia, pokoknya kalian harus bisa identify sih informasi yang kalian butuhin itu. Nah, kemudian, ini nanti kalau ada yang mau tanya sambil di chat aja ya, nggak apa-apa. Kemudian, nah berikutnya, bahas literasi ini ada satu konsep yang aku cukup pegang dari dulu, namanya ini 3 Doors to Literacy by Gawit. Jadi ada 3 tahapan gitu. Ini kegiatan seseorang yang literate dalam bidang digital dan informasi. Untuk mereka memenuhi kebutuhan informasi mereka. Jadi yang pertama itu aim. Di aim ini ya, yang dilakukan adalah harus menentukan objektif atau target atau goal yang mau dicapai sebelum kalian memulai proses mencari informasi itu. Kemudian yang kedua itu ada claim, yaitu proses untuk mencari, memproses, menganalisa, interpretasi, dan evaluasi informasi-informasi yang udah kalian temuin. Yang ketiga, yang terakhir ini frame, yaitu di sini ya kalian menciptakan dan menggunakan sintesa berdasarkan si informasi-informasi yang ditemukan di tahapan claim itu untuk diaplikasikan sesuai dengan objektif kalian di tahapan pertama. Jadi yaitu 3 tahapannya, ada aim, claim, dan frame. Semoga cukup mudah untuk diingat, tapi nanti aku akan lebih breakdown lagi abis ini. Ya dari sini sih mungkin aku bisa bilang in general aku yakin anak-anak Azuardi pasti secara nggak sadar pun
udah menjalankan ya 3 tahapan ini, apalagi ya saat mengerjakan tugas-tugas. Nah, kemudian begini aku mau jelasin beberapa tahapan yang bisa dilakukan biar kalian itu menjadi seorang yang literate nih dalam bidang digital and information, di dalam bidang digital dan information. Jadi ada modelnya ini namanya Big Six. Jadi di sini ada 6 tahapan dari define task, plan and strategize, gather information, explore and extract, synthesize, dan yang terakhirnya evaluate. Dan ini itu bentuknya cycle karena cycle ini akan terus berjalan, nggak akan berhenti. Aku akan jelasin satu-satu dari yang define task ya. Jadi define task ini serupa dengan yang IM tadi. Ini itu tahapan di mana kalian harus define objektif yang kalian mau capai dengan proses pencarian informasi. Jadi termasuk di situ harus menentukan pertanyaan apa aja yang mau dijawab, informasi apa aja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Ini mungkin kalau misalnya kayak di karya tulis atau di project bisa dibilang menentukan si rumusan masalahnya ya, dan juga objektif penelitiannya gitu. Jadi biar kalian itu nantinya saat nyari informasi udah lebih straightforward nih, nggak pakai bingung-bingung harus mengelola banyak banget informasi, tapi ya udah lebih terarah apa yang mau dicari, pertanyaan apa yang mau dijawab. Kemudian setelah kalian define task-nya, kalian planning and strategize. Jadi di sini itu menentukan sources apa aja yang bisa kalian pakai untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan kemudian termasuk juga di sini selecting best sources yang bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang kalian mau jawab. Kemudian di gather information, di sini itu waktunya kalian untuk locate sources dan find information within the sources. Jadi sebelumnya ini kan kalau di tahapan plan and strategize itu kalian menentukan, oke nih untuk menjawab pertanyaan A, B, C, kira-kira ada di mana aja ya, misalnya ada di YouTube, ada di blog, ada di buku, tapi kemudian saat di gather information ini kalian harus bisa mengakses langsung, jadi ya ke blognya langsung, ke videonya langsung, dapetin bukunya physically, itu tuh yang dimaksud dengan locate sources. Dan kemudian find information within the sources. Jadi kayak misalnya kalian mau cari informasi misalnya tentang fotosintesis gitu ya. Pasti kan kalau misalnya kalian cari dari buku itu mungkin nggak specifically bahas tentang fotosintesis aja. Pasti ada banyak hal lain yang dibahas juga. Nah, jadi di gather information ini kalian harus bisa tuh untuk nemuin dari satu resource ini informasi yang kalian butuhin tuh ada di mana gitu. Itu yang ada di tahapan gather information ini. Kemudian lanjut ke explore and extract. Di sini itu waktunya kalian untuk engage with the source dan harus extract relevant information. Jadi saat aku bilang engage with the source ini bisa macam-macam kegiatannya. Bisa dengan kalian membaca, mendengar, menonton, atau bisa juga menyentuh. Pokoknya si resource ini betul-betul kalian telaah lah isinya. Dan setelah itu di extract relevant information yang ini berkaitan juga dengan yang find information within the sources tadi. Jadi pokoknya kalau kalian udah misalnya nonton satu klip video 10 menit, informasinya ternyata ada di ada di menit ke-5 gitu. Itu kalian bisa betul-betul ngedapetin, misalnya dicatat dan kalian tentuin, oh iya ini informasi yang aku butuhin nih, dan kemudian kalian pisahin informasi itu dari informasi-informasi lainnya, biar nantinya saat masuk ke tahap berikutnya, synthesize udah lebih enak tuh. Jadi di tahapan synthesize ini, kalian organize seluruh information yang kalian dapetin dari banyak sources, dan menentukan gimana kalian mau menampilkan si informasi itu. Jadi organize information ini bisa misalnya gini, misalnya di define task tadi, kalian ada 3 pertanyaan yang mau dijawab. Kemudian nantinya bisa kalian organize dengan cara dikelompokkan, oh oke nih, untuk ini jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang pertama, ini jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang kedua, untuk yang ketiga. Pokoknya itu tuh diorganize biar nantinya saat kalian mau mengolah informasinya itu flow-nya udah lebih enak, dan kalian juga nggak bingung juga. Soalnya kan pasti kita kalau dapat informasi banyak banget, mungkin akan bingung ya mulainya dari mana. Nah, karena itulah penting banget untuk organize information-nya itu.
dan decide how to present ini, ya ini bisa bentuknya misalnya kalian mau menghasilkan infografis, outputnya, atau video, makalah, apapun gitu. Jadi disynthesize ini bisa dibilang juga dari informasi-informasi yang kalian udah dapetin, kalian olah lagi untuk menghasilkan bentuk informasi baru. Nah, mungkin kalau selama ini pasti ada tahapan-tahapan dari sini yang dilakukan ya, tapi mungkin baru sampai synthesize, sampai oke, udah udah selesai nih dapat outputnya, mungkin kumpulin ke gurunya dan udah selesai sampai di situ. Tapi sebetulnya tahapan yang penting banget juga dari dari digital and information literacy ini adalah di bagian akhir, yaitu di bagian evaluation. Jadi harus ada dua yang kalian evaluasi nih, effectiveness-nya dan efisiensinya. Jadi effectiveness-nya itu ini lebih spesifik ke si hasil dari synthesize. Jadi misalnya gini, kalian menghasilkan video. Apakah video itu efektif nih? Apakah video ini berhasil untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan di tahapan pertama? Kalau sudah berhasil ya udah berarti itu formatnya udah bagus, udah sesuai. Kalau enggak, ya apa yang bisa diimprove. Kemudian judge the process ini lebih ke keseluruhan prosesnya dari kalian mencari informasi, mengumpulkan, diorganize, sampai kemudian dijadikan dalam bentuk format baru. Apakah kalian melakukannya itu udah cukup lancar atau misalnya ada hambatan-hambatan, misalnya sempat ke salah satu resource, misalnya ke salah satu website, tapi nggak dapetin nih. Ternyata ada di website lain yang kalian nggak tahu sebelumnya, itu kan termasuk hambatan juga. Dan itu tuh bisa dijadikan bahan evaluasi juga. Mungkin aku bisa sharing dikit juga kalau misalnya kayak waktu aku buat skripsi, di akhir skripsi itu memang kita pasti diminta untuk evaluasi nih, untuk orang-orang berikutnya yang mau melakukan penelitian, misalnya dari serangkaian kegiatan ini, apa aja yang bisa dievaluasi, apa yang bisa dilakukan lebih baik, biar nantinya orang-orang lain tuh bisa belajar juga dari situ. Jadi ini 6 tahapan kegiatan untuk untuk literate dalam bidang digital dan information. Yang ya aku yakin sih pasti anak-anak Kazuardi tahu caranya define objektif, menentukan sources, kemudian caranya menghasilkan informasi baru. Tapi semoga dengan adanya model ini bisa lebih terstruktur tuh, lebih bertahap, dan juga pastinya biar lebih efektif dan efisien juga prosesnya. Kalau misalnya kalian memang udah sampai ke tahap evaluasi ini. Kemudian sebetulnya mungkin itu sih yang aku mau sharing. Jadi ini memang introductory, cuman sebelum menutup, aku mau kasih ini quote, mungkin akan agak-agak klise apa gimana gitu. Tapi aku mau simpulin, sebetulnya pada akhirnya digital and information literacy itu, dia itu sebuah journey, bukan destination yang dicapai. Ini juga reminder buat aku juga sih. Tadinya tuh aku sempat berpikir pengen sharing gimana sih caranya kalian bisa menentukan orang itu udah literate apa belum, gimana tahu kalian sendiri udah literate apa belum. Tapi sebetulnya nggak ada caranya, karena digital and information literacy sendiri ini emang sebuah perjalanan yang harus terus dijalankan, harus terus di-maintain. Itu tuh bukan finish line yang kalian bisa nyampe, udah selesai sampai di situ. Apalagi ya karena teknologi ini kan berkembang terus, teknologi informasi. Jadi pasti kalian itu di tahapan evaluasi pasti ada aja hal-hal baru yang dievaluasi. Misalnya sebelumnya resource yang kalian gunakan, misalnya dari website-website itu udah cukup, tapi mungkin nantinya berkaitan dengan perkembangan teknologi akan ada nih resource-resource di digital platform lainnya yang kalian harus pertimbangkan juga. Itu kan jadinya kalian itu terus-menerus belajar dan terus mengevaluasi cara kalian mencari informasi. Ya karena itu tadi aku juga sebut bahwa dengan menjalankan digital and information literacy ini, dengan kalian megang konsep ini, itu betul-betul bisa jadi pondasi kalian untuk jadi lifelong learner. Ya mungkin itu sih yang aku mau sampaikan. Kira-kira ada yang mau nanya apa enggak? Iya, terima kasih Kak Naila buat pembukanya. Anak-anak bagaimana dengan tadi yang disampaikan Kak Naila? Bisa dipahami atau gimana?
mungkin Atau ada ada yang yang mau aku agak ditanyakan? kecepatan, mungkin mau Iya, ditanya. kecepatan atau enggak? Boleh anak di jawab. ya. Gurunya Mungkin boleh langsung tanya ya? Gurunya boleh, Pak. Pak Pur mau tanya ya? Ambil diskusi. Pak Pur mau tanya dikit apa? boleh ya? Boleh ya. Boleh, Pak. Sekarang kan sebenarnya yang menjadi perhatian utama kita itu makin banyaknya statement-statement yang agak kurang bagus gitu ya di media sosial, kan gitu ya, nggak salah gitu ya. Nah bahkan kemarin itu sekitar seminggu yang lalu Pak Pur pernah baca bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling kurang ajar di media sosial, gitu ya. Nah apakah dengan apa yang disampaikan oleh Naila ini Naila punya satu masukan gitu ya, punya satu strategi ya agar memberikan satu penyadaran kepada masyarakat gitu ya mengenai hal-hal yang terkait dengan itu ya. Bisa jadi mereka kenapa bersikap seperti itu karena mungkin mereka juga tidak punya pemahaman ya terkait dengan masalah literasi itu gitu ya. Iya. Silakan Naila. Ya, mungkin gimana? Mungkin menanggapi pertanyaan Pak Pur tentang itu behavior netizen Indonesia di sosial media lah. Mungkin memang banyak, ya itu emang aku juga sempat baca di rank di dunia karena termasuk yang paling parah. Ya itu mungkin bisa dibilang juga itu berkaitan dengan kemampuan literasi yang mereka temui ya. Apalagi orang-orang itu kan kalau di sosial media sifatnya seringkali mereka itu reacting. Kita itu pasti reacting. Misalnya baca informasi berita, kemudian kita reacting, ngomongin pendapat kita terhadap berita itu. Atau misalnya ada artis siapa ngepost tentang kehidupan pribadinya, orang nyinyirin. Itu kan reacting juga tuh ke postingan, ke informasi yang mereka dapetin itu. Nah mungkin aku bisa kaitkan itu dengan ya orang kalau misalnya langsung reacting itu ya mungkin bisa diasumsikan bahwa mereka itu nggak ngambil waktu dulu nih untuk menelaah informasi yang mereka dapetin, cross check kebenarannya, karena kalau misalnya mereka melakukan itu ya semestinya cara mereka reacting pun akan berubah, akan lebih tertata. Jadi juga bagian dari digital and information literacy itu kan tadi aku sempat jelasin adalah di bagaimana cara menyampaikan informasi gitu. Nah sebetulnya itu tadi sih, orang kalau misalnya lebih konsisten menjalankan tahapan-tahapan digital and information literacy ini tadi, mereka kan pasti nggak akan reacting yang terlalu cepat gitu, pasti akan take time dulu untuk memproses informasi yang mereka dapat, dicari kebenarannya dan lain sebagainya, baru kemudian mereka reacting. Dan pasti orang itu kalau mereka reacting terhadap informasi setelah mereka mendapatkan informasi lebih banyak tentang topik itu, pasti mereka kan pandangannya mungkin bisa jadi akan berbeda, mereka bisa lebih memahami perspektif-perspektif lain. Jadi nggak gampang untuk langsung komentar yang aneh-aneh lah di sosial media gitu. Karena pasti mereka juga udah lebih mencoba untuk memahami berbagai sudut pandang yang ada. Karena kan emang seringkali orang kalau reacting yang pedes-pedes gitu, itu betul-betul initial reaction banget gitu ya. Mereka betul-betul hanya menggunakan perspektif mereka tanpa dipikirin lagi. Kira-kira kenapa ya orang ini ngomong kayak gini? Kira-kira kenapa ya dia tuh kayak gitu? Jadi gitu sih Pak mungkin. Ya terima kasih Naila. Ada lagi yang mau tanya? Di Zoom chat ada pertanyaan dari Putih. Dia tanya kendala terbesar waktu jadi social media analyst. Mungkin kendala terbesar aku adalah belajar untuk terus keep up ya dengan update-update yang ada, karena ya social media ini kan bagian dari digital platform, dan yang tadi aku juga sempat singgung, perkembangan teknologi sekarang tuh cepet banget, dan begitu pun juga dengan social media. Kayak misalnya sampai tahun lalu gitu mungkin kita bisa bilang, oh kebanyakan orang itu pakai Instagram kok, kemudian sekarang
anak-anak banyak banget yang main TikTok, bukan anak-anak doang, dia bahkan kayak teman-teman aku semuanya mainan TikTok, dan TikTok itu isinya macam-macam banget. Jadi mungkin kendala terbesar aku adalah untuk terus keep up, untuk terus belajar, tahu ada updatean apa-apa, dan itu mungkin nggak di ranah sosial media doang juga, tapi aku bisa bilang juga dengan ya dengan behavior orang-orang di sosial media juga, kayak misalnya kemarin tuh baru ada diskusi tentang sebelumnya itu kita ini mungkin agak lebih ke sosial media ya, tapi aku sambil sharing dikit juga untuk jawab pertanyaannya Putih. Jadi kayak misalnya sejak aku awal kerja ada satu basis yang kita selalu pakai bahwa pentingnya di sosial media itu konten kita harus bisa attracting audience di 3 detik pertama. Itu namanya tuh 3 second rule. Jadi kalau misalnya kontennya video di 3 detik pertama itu udah harus ada plot twist atau harus ada clickbait biar orang itu tertarik dan terus nonton. Tapi ya ternyata kita lihat sekarang, oh behavior-nya berubah nih. Orang-orang sekarang butuhnya yang lebih cepat kontennya karena mungkin mereka terbiasa di TikTok yang dimana TikTok itu kan videonya pendek-pendek semua dan TikTok itu generally dari awal tuh udah menghibur lah. Jadi ya mungkin kendala terbesarnya itu sih untuk terus belajar, terus keep up dan juga learn to unlearn lah salah satu kendalanya. Itu betul, aku jadi pertama masuk kerja dikasih tahu bahwa kerja itu aku harus siap untuk learn to unlearn. Untuk ya iya aku sempat kuliah 4 tahun, mungkin aku dapat ilmu banyak di situ, tapi nggak semuanya itu bisa diaplikasikan di dunia kerja. Jadi harus open terhadap itu, harus siap untuk fleksibel, untuk belajar hal-hal baru. Dan kalau terkait dengan digital information literacy, harus terus keep up tuh dengan perubahan yang terkait di teknologi gitu. Biar kita terus bisa keep up. Kemudian, terjawab nggak ya Putih? Semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi di chat room. Nah, ini sebelumnya ada pertanyaan juga dari Raya Amartia Muhammad. Nanyanya agak off topic, dia tanya menurut kakak kepribadian di dunia nyata dan dunia media sosial beda nggak? Dan kalau beda, apakah berbahaya? Menurut aku ini semuanya, ini isunya sangat subjektif ya, tergantung masing-masing orang, tapi mungkin ya bisa dibilang kehidupan orang yang di dunia nyata dan di dunia media sosial tuh pasti ada perbedaan, pasti ada gap lah. Nggak mungkin semua yang orang alami di kehidupan nyata mereka share kan. Wajar banget menurut aku untuk orang sangat memfilter, misalnya yang di-post yang bagus-bagusnya aja, misalnya mereka lagi sukses, lulus, terima S2 atau apa, itu mereka share, tapi kegagalannya nggak mereka share, menurut aku itu menjadi hal yang wajar banget. Kalau misalnya dibilang bahaya apa enggak, ini mungkin baliknya ke mindset kita sebagai audiens yang melihat konten orang-orang yang berbeda antara di dunia nyata dan di media sosial ini. Ada orang-orang yang mungkin merasa, oh nggak apa-apa kok ngelihat konten-konten kayak gitu, nggak impacting diri mereka sendiri. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang bisa dibilang mungkin lebih sensitif, mereka misalnya ngelihat orang, kok orang ngepostnya kayaknya mereka sukses terus ya, sementara kita kok kayaknya banyak ya, misalnya nggak berhasil nih, gagal dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang bisa terimpact tuh dari postingan-postingan kayak gitu. Dan itu juga nggak salah, emang tiap orang beda-beda kan. Paling kalau dari aku ya, ini saran sih jadinya, mungkin kalau dari aku ya lebih ke, kita pasti tahu diri kita sendiri gimana, kita tahu gimana kita reacting ke postingan-postingan orang di sosial media yang berbeda, yang mungkin emang pasti berbeda dari kehidupan nyata. Yang penting pertama sih kita harus bisa filter, dan kedua, ya harus tahu diri kita sendiri. Kalau misalnya itu justru memotivasi kita, bagus ya kita terus follow aja orang-orang yang ngepost kayak gitu, biar kita terus termotivasi. Tapi kalau misalnya itu justru malah membuat kita down karena kepikiran, kok kita nggak kayak gitu ya, kok aku nggak kayak si dia ya nggak apa-apa juga. Ya mungkin kalau misalnya memang seperti itu, bisa kalian stop dulu, atau mungkin nggak di follow orang-orang yang seperti itu, dan lebih fokus dipakai waktu kalian instead of untuk sedih ngeliatin orang-orang yang ngepost kayak gitu, tapi waktunya dipakai untuk kalian berusaha mengejar biar kalian pun juga bisa sukses seperti apa yang kalian lihat orang-orang share di social media. Gitu sih. Jadi itu balik lagi ke masing-masing orang gimana. Kemudian
Ya semoga itu menjawab ya. Kak Nay, bisa Ya? ditutup share-nya, mungkin di stop share dulu ya biar Oh iya kelihatan boleh. wajah Kak Nay lebih Oke, jelas. siap Bu. Iya boleh. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Said Ali Ridho, nanya tentang film social media yang di Netflix. Gimana menurut kakak realitas bahwa sebuah gadget yang notabene kemajuan zaman 4.0 tapi digunakan oleh masyarakat yang boleh jadi masih di masa 2.0 atau 3.0? Makasih. Ini mungkin agak berkaitan juga dengan tanggapan aku ke Pak Pur tadi. Jadi kalau pendapat aku ya generasi yang masyarakat yang masih ada di masa 2.0 atau 3.0 pakai gadget yang munculnya di kemajuan zaman 4.0 ini sebetulnya nggak ada salahnya sama sekali. Justru menurut aku malah bagus ya karena mereka berarti punya akses untuk terus belajar, mereka punya akses untuk lebih mengupdate skills mereka in terms of technology, information technology. Cuman ya paling itu yang harus diubah itu hal terbesar yang harus diubah itu mindset-nya sih, mindset untuk mau terus belajar. Karena pasti dari zaman 2.0, 3.0 pasti banyak banget yang berbeda di 4.0. Jangankan perbedaan generational gap kayak gitu ya. Mungkin bisa jadi social media dan dunia digital di kalangan orang-orang seumuran aku dan dibandingkan dengan kalian yang masih SMA tuh mungkin juga berbeda. Tapi ya yang harus di keep in mind adalah untuk terus berusaha open minded, terus belajar, jangan gampang reaktif. Dan ya itu, setiap menerima informasi harus ditelaah dulu biar kita nggak kelihatan kayak orang nih orang kenapa sih kayaknya nggak update banget gitu. Kok zaman sekarang masih ada sih yang ngomongin ini kan isu lama banget gitu-gitu. Jadi ya mungkin pendapat aku yang nggak apa-apa banget selama itu dijadikan kesempatan bagi mereka untuk terus belajar dan berkembang gitu. Ini kemudian ini aku langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ada lagi pertanyaan dari Zirin Fatihah Wanhar. Mau tanya, sebagai social media analyst, mungkin Kak Naila mengetahui algoritma di social media yang mungkin menarik dan mendukung untuk memajukan sebuah brand atau produk yang mau didistribusikan. Kalau ada mungkin boleh di-share. Ya ini teknikal ke social media banget sih, tapi urusan algoritma ini sejak aku pertama kali kerja di Gojek sebagai social media analyst sampai sekarang, algoritma itu menjadi hal yang kita nggak bisa matok, nggak ada pakemnya nih, nggak ada aku bisa jawab nih ya algoritmanya itu kayak gini. Kamu kalau mau promosi barang itu kayak gini. Itu nggak ada banget tuh, dan ini juga berkaitan dengan kendala terbesar aku jadi social media analyst, karena algoritma itu sendiri tuh selalu berubah, jadi aku harus terus belajar, dan itu belajarnya itu dari mana? Dari proses evaluasi yang dilakukan berkali-kali. Jadi misalnya nih, kamu misalnya punya brand dan kamu naikin konten, oh oke nih ternyata konten ini bagus, banyak yang like, banyak yang komen. Itu kalian bisa dibedah tuh dari konten itu, misalnya oke kira-kira apa ya yang membuat orang suka, dan itu sifatnya pasti akan asumsi semuanya. Kalau udah mendapatkan asumsi-asumsi itu, bisa nanti dicoba lagi nih, oke aku sekarang buat konten lagi, menggunakan faktor-faktor yang ada di konten sebelumnya, kira-kira masih bagus apa enggak ya, kalau masih bagus, oke ini berarti bisa dipakai nih, ini rumusnya yang tepat buat brand atau buat produk aku, kalau enggak, coba di-improve terus, gimana caranya biar lebih baik. Jadi, nggak ada jawaban fixnya sayangnya, tapi ya itu kuncinya harus terus explore, harus terus evaluasi, harus terus terbuka gitu bahwa mungkin apa yang bagus di tahun lalu, bahkan mungkin apa yang bagus di bulan lalu dengan yang bagus di bulan depan itu udah akan berbeda. Jadi kuncinya di situ sih. Kalau algoritma sendiri aku nggak bisa jawab, tapi ya kuncinya harus terus explore dan evaluasi. Ya semoga menjawab ya, walaupun nggak terlalu nggak secara langsung jawab pertanyaannya. Ada yang kira-kira mau tanya lagi? Ayo, masih ada yang mau tanya, anak-anak? Kak Naila sambil nunggu dari anak-anak, mungkin tadi kan Kak Naila bilang kita harus selalu explore
explore gitu ya, atau belajar gitu ya. Nah ini kan kaitannya sama digital literasi gitu ya. Iya. Kanela bisa kasih referensi nggak sih apa website atau misalnya buku atau apa yang memang bisa jadi referensi buat anak-anak gitu untuk belajar hal-hal baru khususnya tentang digital literasi gitu. Supaya Sorry Bu, nggak salah untuk belajar. belajar tentang digital literacy itu ya? Iya, Iya, untuk belajar tentang digital literacy sebetulnya sources-nya itu sekarang banyak banget. Ada bahkan kalau nggak salah dari Google itu ngasih course-nya yang gratis juga. Aku agak lupa sih namanya apa, mungkin nanti aku bisa share juga via Bu Eni atau Bu Ferda. Tapi sebetulnya kalau tentang digital literacy itu tidak ada satu teori yang fix, oke, ini dia yang benar. Karena konsepnya itu luas banget dan itu tadi sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Jadi kalian bisa cari informasi menurut aku dari mana aja sih, nggak ada spesifik website. Dari YouTube tuh juga banyak banget video-video. Dan itu banyak tahapannya. Kalian bisa cari ada digital literacy for kids, ya dari kids tuh ada digital literacy for students, digital literacy for workers, bisa juga spesifik kalau misalnya kalian punya cita-cita menjadi akuntan gitu. Kalian mencari apa sih digital literacy specifically dalam bidang akuntansi itu apa? Itu tuh pasti ada. Jadi yang penting konsep utama digital literacy itu yaitu tadi kemampuan orang untuk menentukan kebutuhan informasi mereka, untuk cari, dan kemudian untuk mempresentasikan kembali informasi yang mereka dapetin itu. Yang penting sih basisnya itu, tapi kalau kemudian kalian mau belajar lagi, bisa banget, banyak banget resources, mungkin nanti aku bisa share via Bu Eni juga, ya itu bisa sampai spesifik banget. Misalnya kalian mau kerja di marketing, cari artinya digital literacy untuk orang marketing, tuh pasti adalah yang memberikan penjelasan lebih spesifik. Tapi kalau misalnya secara garis besar yang tadi aku udah sempat jelasin. Karena mungkin boleh nambahin karena pertanyaannya nyambung nih sama Bu Eni. Boleh nambahin pertanyaan ya Kana ya? Oh, boleh dong Bu. Iya, jadi ini seperti yang tadi Bu Eni sampaikan, kalau kelas 10 mereka sedang mulai proyek baru, kemudian kelas 11 sedang KI, pastinya mereka harus melakukan tahap yang mencari referensi gitu ya, kayak cari resources gitu ya. Dan gimana sih Kak, mungkin Kanai punya cara agar kita tuh bisa mendapatkan informasi atau berita yang benar atau yang tepat, karena kan pasti banyak banget tuh berita-berita yang datang itu bukan hanya yang benar tapi ada yang hoax, ada yang salah mungkin informasinya, apalagi kalau di YouTube sekarang kan kayak orang bisa bikin sendiri, kayak kalau di sains juga kan ada yang memang tidak sesuai dengan teori juga gitu, padahal itu salah gitu. Nah, mungkin Kanai punya ada cara teknisnya atau mungkin ada website tertentu atau seperti apa biar kita bisa ngecek itu ini beritanya benar apa enggak, ini jurnalnya betul apa enggak gitu. Itu mungkin Kak. Oke. Jadi kalau misalnya spesifik untuk kebutuhan mengerjakan proyek, tugas-tugas gitu dulu ya. Mungkin aku bisa share bahwa aku dari dulu selalu ngandelinnya itu, carinya itu di Google Scholar. Kalau kalian tahu, itu kalian bisa googling langsung Google Scholar. Itu tuh nanti yang akan muncul di situ resultnya udah dari jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian. Itu kalian bisa di situ kemungkinan besar udah lebih valid informasinya. Jadi aku juga sempat belajar, kalian tuh kalau mau tahu informasi kira-kira ini valid apa enggak ya, lihat apakah dia ada penanggung jawabnya apa enggak. Penanggung jawab itu misalnya nih, kalau misalnya dari jurnal ilmiah atau dari buku, oke, ada pengarangnya jelas, penerbitnya ada alamatnya, atau misalnya instansinya dari universitas mana gitu. Dan dari situ pun tuh kalian bisa cek lagi juga, bisa dicek lagi juga, misalnya penulisnya ini background-nya itu apa sih, apakah memang bidang dia itu sesuai dengan apa yang dia tuliskan, apa jangan-jangan kalian cari tentang akuntansi, yang nulis tuh orang dengan background biologi, itu kan nggak nyambung. Jadi bisa juga dicek dari siapa penulis dari informasi itu tersebut. Kemudian juga kuncinya adalah untuk terus mencari dan jangan pernah bergantung sama satu sumber sih. Harus betul-betul cross-check ke banyak sumber. Jadi misalnya
kalian nyari dari sumber dari satu sumber yang mengatakan misalnya mengatakan akuntansi itu gini segala macam. Nah, itu baiknya kalian harus cari lagi tuh dari sumber-sumber lainnya, apakah dia mengatakan hal yang sama atau beda. Kalau dia mengatakan hal yang beda, kenapa? Basisnya apa? Dicek juga dari siapa penulisnya. Kira-kira siapa nih yang lebih reliable informasinya. Jadi gitu. Pun juga dengan berita. Berita itu aku harus bilang kalau berita tuh kayak agak lebih sulit ya, karena ya kita juga tahu berita ini sekarang lembaga-lembaga media banyak yang mungkin memihak ke pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya. Kalau untuk berita yang aku selalu tanamin ke diri aku sendiri adalah jangan percaya dari headline-nya karena udah pasti. Karena seringkali headline beritanya apa, isinya padahal mungkin nggak nyambung. Karena ya pasti headline kan dibuat untuk narik perhatian kita pertama kali. Jadi terus baca isinya secara detail dan jangan cuma percaya sama satu portal berita doang. Cari informasi sebanyak-banyaknya dan udah begitu pun misalnya oke nih, ini udah dari banyak tempat mengatakan beritanya seperti ini kok. Selalu harus ada ya kita harus selalu siap lah kalau kemudian kita diberikan informasi baru yang itu bisa mempengaruhi apa yang kita udah ketahuin sekarang. Jadi yang penting tetap harus open terus dan ya itu sih diskusi. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu hal yang berbeda dengan apa yang kita tahu, ya nggak apa-apa didiskusikan, ditanyakan. Mereka emang bisa tahu informasi itu dapatnya sumbernya dari mana. Siapa tahu malah itu saya menambah informasi orang-orang yang berdiskusi itu. Gitu sih Bu Ika. Semoga Iya, terima kasih. Iya. Makasih Kak Nay. Iya. Ini di Zoom juga udah ada pertanyaan lagi. Aku paling dari sini ya Bu Eni ya. Iya, lanjut aja. Iya, ini ada pertanyaan dari Haura mau bertanya. Kalau memang halo? Iya. Oh ya, sorry. Ya, Mas. Jadi Haura tanya kalau memang perilaku digital seseorang dipengaruhi oleh kemampuan literasi dan sudah sebanyak apa hal yang dia baca dan dikonsum, tapi kenapa ada case di mana ada 2 orang dengan bacaan dan kemampuan literasi yang 11-12, tapi behavior-nya jauh berbeda dalam berpendapat maupun social behavior mereka di dunia digital. Seperti A selalu berpendapat secara positif dan B secara negatif. Menurut aku ya itu bisa banget itu terjadi dan itu sebetulnya lebih ke mindset-nya masing-masing orang, misalnya antara si A dan si B ini. Bisa jadi informasi yang mereka konsumsi ini sama, sumbernya sama, tapi cara A menerima itu dengan cara B menerima itu tuh berbeda. Ini aku bisa kasih contoh, misalnya kalau kalian tahu tahun lalu itu sempat ada berita tentang di New York kalau nggak salah ada climate clock yang menunjukkan bumi itu punya waktu berapa lama lagi nih sebelum efek-efek climate change ini udah nggak bisa dibenahin lagi. Waktu itu terakhir aku cek ada waktu tuh 7 tahun gitu. Bisa aja 2 orang mengkonsumsi informasi yang sama dari sumber yang sama, tapi output yang mereka dapatkan itu berbeda. Bisa aja orang A menangkapnya, oh oke nih waktunya tinggal 7 tahun. Apa yang kita bisa lakukan untuk bantu fight climate change? Tapi bisa juga ada orang lain yang menganggapnya, udahlah tinggal 7 tahun udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah terlanjur ya udahlah biarin aja. Jadi kalau itu menurut aku tergantung lagi ke mindsetnya masing-masing orang sih. Susah untuk semua orang harus sesuai dengan satu mindset tertentu gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya dianggapnya yang satu positif, yang satunya negatif, ya menurut aku jalannya di situ berarti dia dengan saling berdiskusi, tukar pikiran. Kenapa dia berpendapat udah percuma? Kenapa dia berpendapat masih bisa dibenahi gitu? Jadi baik lagi ke itu sih untuk terus open, menerima informasi baru dan itu open for discussion. Jangan apa yang dia terima, apa yang dia pikirkan, udah dia berpegangnya sama itu doang tanpa mempertimbangkan mungkin orang lain punya perspektif lain gitu. Kemudian aku lanjut ke pertanyaannya Ustadz Haikal ya. Ustadz Haikal menyambung pertanyaannya Said Ali Ridho, kan sosial media ada posisi positif dan negatif. Sisi negatifnya adalah setelah mendengarkan hal positif, misalnya dakwah, tapi komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab selalu membuat pencerahan terganggu. Dan jika kita menjawab, maka tidak pernah akan habis-habis berkelanjutan dan hilanglah pencerahan yang sebelumnya telah kita dapat. Nah, pada keadaan seperti itu,
apa yang harus kita lakukan karena kita sedang mengalami gradasi moral sama sekali. Menurut aku ini berkaitan juga sih dengan yang tadi Haura itu, Ustadz. Jadi balik lagi ke diskusi dan juga saat tanggapan aku ke Pak Pur tadi sih. Orang tuh kalau komentar-komentar nggak bertanggung jawab di sosial media, ya bisa dibilang kemungkinan besar mereka itu reaktif tanpa dipikirkan dulu nih, tanpa ditelaah dulu informasi yang mereka dapetin, tanpa mencoba memahami perspektif lain. Dan memang iya, kalau dijawabin terus, emang pasti capek sih. Dan juga kalau aku sih selalu berpikirnya gini, orang-orang kalau misalnya berkomentarnya nggak bertanggung jawab dan diajak diskusi mereka makin ribut. Ya kemungkinan besar mereka di situ bukan untuk mencari informasi, mereka ada di situ hanya untuk menyerang aja. Karena katakanlah mereka emang mau belajar, mereka semestinya udah lebih open nih terhadap hal-hal baru yang di luar apa pengetahuan mereka sekarang. Tapi ya memang pasti ya ada orang-orang yang mereka dikasih tahu satu informasi tapi mereka merasa enggak kok itu salah. Aku dulu belajarnya nggak kayak gini, berarti udah pasti ini salah karena aku nggak tahu ini. Dan kadang ada orang-orang kalau mereka udah sangat yakin seperti itu, emang susah kan kita mau ajak diskusi, mereka pasti batu juga, mereka tetap berpegang teguh dengan apa yang mereka ketahui, walaupun mungkin bisa jadi itu udah salah atau outdated, tapi ya mungkin emang baik lagi ke tujuan awalnya. Misalnya kita nonton video dakwah, kita mau belajar, ya udah kita kalau itu sampai di situ aja. Kalau misalnya takutnya terganggu dengan komentar-komentar nggak bertanggung jawab. Tapi ya itu sih, menurut aku komentar-komentar kayak gitu, emang kalau mau diladenin akan jadinya pusing sendiri karena akan kayak ngomong sama tembok, merekanya komentar emang asal doang pengen komentar doang tanpa pengen dengerin pendapat orang lain, emang asal ngelontar doang. Sementara orang kalau emang betul mau belajar dia pasti open lah untuk diskusi gitu. Gitu sih Ustaz Haikal. Ustaz Haikal mau menanggapi dulu nggak? Apa mau ini aku lanjutin terus? Enggak, keren. Bagus. Ini ada dari Zaki Askari. Menurut kakak, apakah penggunaan sosial media di masa depan mungkin bisa sangat mempengaruhi advertisement dari suatu perusahaan? Apakah mungkin iklan di billboard, poster TV akan tidak ada digantikan dengan spesikan di sosial media? Bisa banget, dan pekerjaan aku sekarang sangat dekat dengan ini. Ya karena ya itu karena perkembangan digital memang udah nggak terlalu banyak. Oke, orang nonton TV masih banyak gitu. Tapi mungkin lebih banyak lagi yang dari sosial media. Banyak orang yang udah cari beritanya mereka dari sosial media, nggak dari koran lagi. Jadi ya iklan-iklan yang sebelumnya mungkin ada di TV, di billboard, di koran, itu pasti akan berpindah ke tempat kemana orang itu banyak ngumpul. Jadi sangat mungkin lah itu untuk terus berkembang ya. Kayak misalnya dengan adanya influencer aja. Influencer kan sering di-endorse oleh brand-brand. Itu kan bentuk iklan juga. Karena brand-brand ini tahu nih, oh si influencer ini banyak banget nih yang follow. Pasti kalau misalnya kita iklan di situ, followersnya dia akan ngedengerin gitu. Jadi itu lebih ke strateginya perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin banget untuk terus berubah. Siapa tahu juga mungkin 5-10 tahun lagi sosial media udah jauh berkembang, udah nggak kayak sekarang. Jadi advertising-nya udah akan berubah lagi. Jadi gitu sih, pasti berkembang terus. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Alif ya. Alif Arsyidil. Mau tanya tanggapan kakak tentang misal ada sebuah konten di sosial media yang sebenarnya inappropriate dan mendapatkan backlash dari berbagai macam pihak. Tapi justru konten seperti itu biasanya malah mendapatkan exposure yang sangat tinggi karena banyaknya backlash itu. Dan apakah menurut kakak cara yang efektif supaya konten itu tidak muncul lagi adalah dengan tidak dilihat, tidak dikomentari, dan tidak di-share sama sekali, bukan sebaiknya dengan diberikan perhatian tersebut. Ya itu menurut aku salah satu penyakit yang ada sekarang ya di internet, jadi sih nggak di Indonesia doang, di luar negeri, di mana-mana pasti orang itu adalah yang kebelet tenar apa gimana, akhirnya mereka instead of melakukan sesuatu yang positif biar orang banyak yang mungkin termotivasi dan ngikutin dia, malah dia sekalian berbuatnya yang nyeleneh lah, yang inappropriate itu tadi, biar semua orang ngomongin dia, semua orang penasaran sama dia. Emang sebetulnya kalau mau tahu, kalau tanggapan aku ya, cara terbaik dan yang paling ideal adalah dengan nggak usah ditanggepin. Karena ya
apa namanya, itu orangnya emang cari panggung. Kalau dikasih panggung ya dia akan makin-makin. Walaupun memang itu tadi susah karena social media itu sifatnya reaktif banget kan. Jadi orang pasti ngelihat nih, misalnya kok ini kayak gini sih, gampang banget untuk orang itu langsung nge-share, langsung kirim ke grup-grup, langsung ngomongin, ini aneh banget, masa orang ini begini, 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 segala macam. Tapi itu sebenarnya kan apa yang orang itu mau. Jadi, mungkin kalau itu baik lagi juga ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya aku lihat konten yang menurut aku nggak pengen di orang lain melihat konten ini, aku akan stop, aku nggak akan share, nggak akan komen, nggak akan apa. Kalau misalnya emang akun itu sangat mengganggu, blok aja sekalian. Atau misalnya kalau misalnya konten itu specifically menurut aku inappropriate, kan kayak di social media kita bisa report ya, kita bisa report as spam, report as inappropriate. Kalau misalnya betul-betul mengganggu banget, mungkin instead of kita menyebarkan konten itu, kita bisa lebih ke menyebarkan dengan ngasih tahu, ini loh ada konten ini yang inappropriate banget dan dia tuh bisa mengganggu karena gini. Jadi ayo kita bareng-bareng kita report as inappropriate gitu. Biasanya juga bisa kayak gitu caranya. Tapi ya itu mungkin kalau dari aku ya caranya bukannya justru dengan dikomentari di konten-konten social media itu sendiri, karena itu kita malah nyuapin egonya orang itu karena emang itu yang mereka cari kan. Jadi lebih baik daripada kita reaktif, kita langsung bertindak aja. Kalau kita nggak suka di-report, kalau menurut kita itu membahayakan, kita ajak lebih banyak orang, bukan untuk melihat kontennya, tapi untuk nge-report si kontennya atau si account-nya itu, gitu sih. Oke, masih ada yang bertanya nggak Kak Naila di chat room-nya? Ini tadi ada pertanyaan follow up question dari Zerin, tanya kebetulan kan aku bekerja di Gojek. Kalau dari Gojek sendiri, kira-kira apa unsur advertising di social media yang membuat Gojek berhasil? So far aku 1,5 tahun di Gojek, yang membuat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan advertising di social media itu sih, kita harus terus keep up dengan ada tren apa sih di dunia. Kita harus selalu tahu nih orang-orang tuh ngomongin apa, yang mereka suka tuh apa, misalnya game yang mereka lagi suka tuh apa, gimana caranya kita bisa mengaitkan Gojek dengan apa yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari orang-orang itu gitu. Dengan kita kayak gitu terus kan berarti pasti iklan kita akan lebih relevan, lebih relatable untuk target-target audiens kita, dan karena itu ya makanya akan berhasil. Dan juga ya kemudian caranya itu sih harus terus-menerus explore dan evaluasi. Gitu. Itu sih terakhir di aku, udah nggak ada lagi yang nanya. Ada yang masih mau nanya kah? Iya. Kita cuma sampai jam 9.50 ya, Bu Ferda. Oke, mungkin satu pertanyaan penutup. Oh, ada lagi tuh dari Raya sebelum ditutup. Oke. Apakah perlu nantinya pelajaran tentang cara bermain media sosial dengan baik dimasukkan ke pendidikan Indonesia? Oh, ini ya berdasarkan si penelitiannya Microsoft itu. Mungkin aku jawabnya nggak spesifik social media aja ya, tapi lebih ke menjadi digital citizen in general gitu. Kalau setahu aku ya, kalau kayak di luar negeri, mungkin di US, di UK itu mereka tuh udah masuk di kurikulum mereka, kayak dari anak umur SD, karena memang mereka dari kecil udah terpapar dengan teknologi, diajarin gimana sih cara mereka untuk behave di dunia digital, di internet, gimana cara mereka bersosial media, gimana cara mereka termasuk mencari informasi, menjauh dari informasi yang inappropriate. Kalau di luar itu di beberapa negara itu sudah masuk ke kurikulum. Menurut aku di Indonesia pun ya semestinya harusnya masuk ya. Apalagi mengingat ya sekarang perkembangannya itu cepat banget, dan juga orang kalau misalnya mereka nggak keep up ya itu bisa mempengaruhi perilaku mereka di social media juga. Jadi kalau perlu apa enggak, menurut aku iya sih perlu, tapi mungkin juga walaupun aku kebayang itu mungkin akan sangat sulit juga buat guru-guru, buat sekolah, karena berarti kurikulumnya kan mungkin harus diupdate-nya tiap semester, harus diupdate untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi iya mungkin by basic-nya bisa masuk ke kurikulum akan bagus, tapi juga harus diiringi dengan kesadaran tiap siswanya untuk terus mereka belajar untuk terus keep up. Gitu. Paling mungkin sebelum menutup Bu Eni,
Ya. aku mau ngasih tahu juga kan tadi juga cukup banyak nih pertanyaan tentang social media. Paling aku mau tutupnya dengan itu aja sih, dengan mau kasih tahu bahwa social media ini ya itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita lah. Aku cukup yakin pasti semuanya di sini punya social media. Kalau nggak Instagram, mungkin platform-platform lainnya. Dan memang di social media ini positifnya banyak banget, tapi itu juga dengan negatifnya. Jadi gimana caranya kita itu harus imbangin dengan apa namanya? Ya konten-konten yang negatif kita jauhin, kita follow-nya yang positif-positif. Kayak sekarang misalnya di Instagram gitu. Di Instagram tuh banyak banget loh akun-akun yang mereka tuh sifatnya tuh kayak infografis ngajarin. Kayak misalnya kalian mau tahu tentang berita apa aja di Indonesia, ada WhatsApp Indonesia yang dia selalu nge-recap berita-berita terkini. Kalian mau tahu tentang isu-isu lingkungan, banyak banget Instagram itu. Karena Dan apa komennya namanya udah pribadi pun dinilai juga kali. gimana? Nggak lanjut, Kak. Oh ya, sorry iya. Jadi apa namanya, aku sendiri pun juga belajar banyak banget dari social media, kayak misalnya aku mau belajar tentang isu-isu lingkungan terkini, mungkin kalau kita cari informasi dari jurnal susah ditelaah, banyak yang udah buat rangkumnya di social media. Jadi itu, kalau di social media, kita cari terus positifnya. Interest kita apa, kita follow account-account yang postingan itu sesuai dengan interestnya. Tapi ya itu, keep in mind juga diri kita gimana kalau misalnya bereaksi terhadap konten-konten yang mungkin negatif atau misalnya terhadap konten-konten yang malah bisa menurunkan semangat kita. Kita harus self-aware biar social media itu nggak justru menjadi negatif buat kita. Kalau misalnya buat kita jadi down melihat kesuksesan orang lain, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau gitu berarti diganti nih orang-orang yang kalian lihat di social media, kalian follow account-account yang justru akan memotivasi kalian, atau kemudian dijauhi karena atau mungkin dijauhi dan kemudian dimanfaatkan waktunya untuk kalian terus berusaha untuk mencapai target-target yang kalian inginkan. Jadi gitu sih. Positif negatif itu menurut aku social media itu menurut aku dia hanya alat, pada akhirnya positif atau negatifnya itu balik lagi tergantung ke kita yang menggunakan. Kalau kita mau tujuannya positif, pasti akan bisa positif. Tapi ya itu harus terus aware bahwa banyak negatifnya dan biar kita bisa terus menghindari itu. Gitu sih. Oke, makasih banget Kak Naila. Ini keren banget sharingnya hari ini. Pak Haidar Jadi kayaknya kalau masuk tuh, Bu En. Pak Haidar kayaknya masuk ya. coba Itu udah banyak barusan saya- hostnya mungkin bisa dibantu. Naila, tadi disampaikan bahwa di luar negeri udah masuk kurikulum itu. Berarti kalau di Indonesia belum ya? Setahu Indonesia aku belum. kayaknya Jadi mungkin Ferda Zuardi pasti ada kali ya udah disinggung-singgung atau Iya, makanya sendiri. saya mau bilang di Indonesia belum, tapi kayak di SMA Lazurdi udah dengan salah satunya Ya sih, aku kita yakin kalau adakan di sesi Lazurdi life pasti skill ada. ini ya kan? Iya Iya, betul. sesi life skill ini justru memang memberikan ilmu baru yang lagi hits-hitsnya gitu, kayak sekarang tentang digital literasi, kita panggil Naila gitu, yang mungkin ada, tapi ada beberapa orang yang masih berpikir belajar di sekolah itu ya akademis gitu. Nah mungkin Naila nih sebagai alumni bisa juga sharing ke adik-adiknya gitu, bahwa belajar ilmu baru tuh nggak cuma dalam bentuk akademis aja, justru non akademik yang kayak gini-gini tuh juga penting gitu nggak sih, Nay? Misalnya kamu juga zaman kamu kan ngalamin juga project gitu, yang mungkin sebagian orang mikir ini project belajar apa sih gitu, kok bukan latihan soal misalnya atau pelajaran akademis lainnya, itu sama pentingnya atau lebih penting, terus manfaatnya apa buat kamu sebagai alumni gitu, mungkin kamu bisa jelasin supaya memotivasi anak-anak yang ada di Zoom sekarang gitu. Ya, jadi tadi Bu Eni udah sempat kasih introduction aku juga kan di awal. Emang aku di Lazurdi sayangnya cuma waktu kelas 10 doang, balik lagi kemudian pas UN. Tapi aku bisa bilang dari setahun 3 bulan itu aku di Lazurdi, aku kebetulan waktu itu kebagian ngerjain project yang dimana teman-teman aku di SMA lain sama sekali itu nggak ada tugas yang kayak gitu. Aku ingat banget project kelompok aku itu kita ngebuat game yang berkaitan dengan pelajaran ekonomi gitu. Apa namanya, ya buat aku itu sebagai selingan belajar akademis itu enak banget, kayak refreshing deh, aku tuh senang banget tuh ngerjain project. Dan juga selain itu
mungkin kalau misalnya kalian di tahapan sekarang harus kerjain, bisa jadi aduh males nambah-nambahin kerjaan atau apa, tapi ini aku bicara sebagai alumni yang kemudian aku udah kuliah, udah kerja. Aku inget banget project aku di Azwar itu betul-betul nyiapin aku banget waktu aku kuliah, dan tugas aku tuh intinya harus buat makalah semuanya, karena di Azwar itu udah diajarin, kita tuh udah dibiasain bahwa belajar itu nggak sesederhana kita dengerin guru dan ngerjain soal doang, tapi juga bisa dari kitanya yang proactively nyari informasi, dari kitanya yang proactively menghasilkan produk-produk baru untuk bantu kita belajar. Jadi gitu sih, apa namanya, dan aku inget banget, aku pertama kali masuk kuliah, langsung ada tugas makalah-makalah, tugas-tugas kelompok, yang dimana teman-teman aku dari SMA-SMA lain, nggak banyak tuh yang tahu caranya buat makalah. Tapi aku kemudian masuk dengan aku bilang, nih aku udah punya nih format makalah. Karena aku waktu SMA kelas 10, aku di sekolah diajarin. Jadi setidaknya udah ada basisnya, udah ada referensinya gitu. Jadi ya itu sih menurut aku. Ya belajar itu memang betul bisa dari mana aja, bisa dari sesi-sesi seperti ini, bisa dari social media kalau kita cari yang positif, bisa dari teman-teman kalau kita diskusi, ngobrol sama guru-guru, bisa dari mana aja deh pokoknya. Oke, anak-anak, kayaknya nih masih pengen banget ngobrol sama Kak Naila. Benar banget tadi. Jadi anak-anak ya, kalau sesi life skills atau sesi webinar, sampai kemarin Lazuri Festival sekalipun, itu bukan berarti kalian nggak belajar loh. Justru kalian banyak belajar hal baru di luar pelajaran akademis yang kalian dapetin selama ini. Dan kalian banyak belajar tentang soft skill banget di situ. Jadi jangan anggap itu nggak belajar, itu salah. Justru belajar ilmu baru yang mungkin kalian belum tentu bisa dapatkan di sekolah lain gitu. Naila, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya yang sudah disampaikan hari ini gitu ya. Insya Allah anak-anak dapat menyerap apa yang sudah disampaikan oleh Naila, dan semoga membawa manfaat buat kita semua. Nah, kira-kira siapa lagi narasumber life skills kita di minggu-minggu berikutnya? Ya, stay tune terus di life skill bersama Isama Lazuardi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas atensinya hari ini. Kita akhiri sesi life skill bersama Isama Lazuardi di 1 Maret 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.